Hai semua, di video kali ini saya akan membahas mengenai ujian semester mata kuliah pendidikan kimia SMA. Kita masuk pada soal nomor 25. Atom unsur X mempunyai konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Termasuk jenis unsur apakah atom X tersebut? Pembahasannya, untuk menentukan jenis unsur, terlebih dahulu kita cari golongan dan periodenya. Di soal diketahui unsur X mempunyai konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Kemudian kita singkat menjadi X sama dengan Ne3s2, di mana 3s2 merupakan subkulit terluar. Jadi golongan itu merupakan jumlah dari subkulitnya, sehingga golongan dari unsur X yaitu 2A. Kemudian untuk periode merupakan jumlah N yang paling besar. Di subkulit terluar jumlah N yang paling besar yaitu 3. Sehingga periode dari unsur X yaitu 3. Sehingga kita bisa ketahui bahwa jenis unsur yang berada pada golongan 2A dan pada periode 3 adalah unsur magnesium. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 26. Untuk unsur A mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Berapakah jumlah elektron valensi unsur A tersebut? Pembahasannya, penentuan elektron valensi berdasarkan konfigurasi elektron didasarkan pada orbital. Untuk pengambilan elektron itu dilihat dari orbital S terakhir ditambah dengan orbital terakhir. Di soal diketahui konfigurasi elektron unsur A yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Kemudian kita singkat menjadi A sama dengan Ne 3s2, 3p4. Untuk pengambilan elektron valensi, kita ambil 3s2 dan 2p4, sehingga total elektron valensinya yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi elektron valensi dari unsur A adalah 6. Kita lanjut pada nomor 27. Jelaskan perbedaan antara golongan dan periode dalam sistem periodik. Pembahasannya, unsur-unsur dalam tabel periodik disusun seperti kotak-kotak besar. Setiap unsur diletakkan di lokasi tertentu karena struktur atomnya, tepatnya konfigurasi elektron dan elektron valensinya. Tabel periodik memiliki periode berupa baris horizontal atau mendatar dari kiri ke kanan, sedangkan golongan berupa kolom vertikal atau berdiri tegak dari atas ke bawah. Semua unsur dalam suatu periode memiliki jumlah orbital atom atau kulit yang sama, sedangkan unsur-unsur di setiap golongan memiliki jumlah elektron yang sama di orbital luar. Elektron luar itu juga disebut dengan elektron valensi. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 28. Dengan mengamati tabel SPU, tunjukkan sifat-sifat periodik unsur-unsur dalam satu golongan. Pembahasannya, sifat periodik unsur merupakan sifat unsur yang berhubungan dengan letak unsur dalam tabel periodik atau periode dan golongan. Ada beberapa sifat-sifat periodik unsur dalam satu golongan. Yang pertama, jari-jari atom. Dalam satu golongan, konfigurasi unsur-unsur satu golongan mempunyai jumlah elektron valensi sama dan jumlah kulit bertambah. Akibatnya jarak elektron valensi dengan inti semakin jauh, sehingga jari-jari atom dalam satu golongan makin ke bawah makin besar. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom netral dan wujud gas. Unsur-unsur yang terletak pada satu golongan memiliki nilai jari-jari atom dari atas ke bawah yang bertambah.
sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil. Elektron makin mudah dilepas dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya makin kecil. Sehingga dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas pada waktu menerima satu elektron, sehingga terbentuk ion negatif. Apabila ion negatif yang terbentuk stabil, energi dibebaskan dinyatakan dengan tanda negatif. Apabila ion negatif yang terbentuk tidak stabil, energi diperlukan atau diserap dinyatakan dengan tanda positif. Unsur-unsur halogen atau golongan 7A mempunyai afinitas elektron paling besar atau paling negatif, yang berarti paling mudah menerima elektron. Kecenderungan afinitas elektron menunjukkan pola yang sama dengan pola kecenderungan energi ionisasi. Dalam satu golongan, nilai afinitas elektron dari atas ke bawah semakin kecil. Yang keempat, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur menarik elektron dalam satu molekul senyawa. Energi ionisasi dan afinitas elektron berkaitan dengan besarnya daya tarik elektron. Semakin besar daya elektron, semakin besar energi ionisasi. Juga semakin besar afinitas elektron. Jadi, suatu unsur yang mempunyai energi ionisasi dan afinitas elektron yang besar akan mempunyai keelektronegatifan yang besar. Dalam satu golongan, nilai keelektronegatifan dari atas ke bawah semakin berkurang. Sifat yang kelima yaitu sifat logam. Secara kimia, sifat logam dikaitkan dengan keelektronegatifan. Sifat logam menyatakan kecenderungan melepas elektron membentuk ion positif. Dapat juga dikatakan sebagai sifat logam tergantung pada energi ionisasi. Ditinjau dari konfigurasi elektron, unsur-unsur logam cenderung melepas elektron, sedangkan unsur yang bukan logam cenderung menangkap elektron. Sehingga dapat disimpulkan dalam satu golongan, sifat logam dari atas ke bawah bertambah, sedangkan sifat non-logam berkurang. Sekian pembahasan dari saya mengenai soal kimia SMA.